Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi yang indah ini, mari kita kaji bersama. Kebanyakan para sahabat-sahabat kita ini masih bingung mendudukkan Allah. Ada yang bilang duduk di zatnya, ada yang bilang duduk di sifatnya, ada yang bilang duduk di af'alnya, ada yang bilang duduk di asmanya. Sahabat kita pada bingung bila masih mendudukkan Allah. Bagaimana mungkin manusia bisa mendudukkan Allah sementara manusianya sendiri yang didudukkan Allah? Bila manusia masih bingung mencari-cari atau mendudukkan Allah, zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya, maka manusia itu telah merasa lebih wujud, telah merasa lebih berkuasa atas Tuhannya. Karena itulah manusia pada bingung, ini zatnya Allah apa zatku ya? Ini asmanya Allah apa asmaku ya? Ini sifatnya Allah atau sifatku ya? Ini af'alnya Allah atau af'alku ya? Bila manusianya masih wujud, ya bingung terus. Kadang ada sahabat yang merasa paham, bilang ana al-haq. Bila ana al-haq, bila sudah tahu hanya Allah, ngapain lagi bilang ana al-haq? Berarti bila masih senang bicara ana al-haq, berarti belum al-haq. Karena Allah masih didudukkan karena manusianya, supaya dianggap sudah kenal Allah padahal masih jauh dari Allah. Bila sudah dekat, bila sudah mengenal Allah, tidak perlu lagi bilang ana al-haq. Jangankan diomongkan kepada manusia lain, muncul di dalam hati kita sendiri saja jangan, apalagi dimuncul-munculkan agar diketahui orang ia sudah mengenal. Inilah tipuan-tipuan iblis. Inilah tipuan-tipuan setan yang tidak kita rasakan, yang tidak kita ketahui. Karena iblisnya, karena setannya telah jadi Tuhan. Apa bedanya dengan yang dulu? Ketika namaku Abdul Halim, aku sudah tahu bahwa diriku ini Abdul Halim. Apakah masih perlu aku bilang kepada orang lain, aku Abdul Halim?
Ana Abdul Halim, tidak perlu lagi begitu. Karena aku sudah tahu bahwa diriku Abdul Halim, ngapain lagi menduduk-dudukkan Abdul Halimnya. Maka dari itu, hilangkan kebingungan-kebingungan Anda dengan hilangkan diri Anda di hati Anda, agar Anda tidak bingung lagi menduduk-dudukkan Allah, agar Anda tidak bingung lagi menguasai Allah, agar Anda tidak bingung lagi merasa wujud daripada Allah. Jadi bila sudah tahu bahwa diriku Abdul Halim, ngapain lagi ku duduk-dudukkan Abdul Halim ini? Ana Abdul Halim. Meskipun saya tidak bilang ana Abdul Halim, toh saya sudah tahu bahwa saya Abdul Halim. Meskipun saya tidak mengumumkan anak Abdul Halim, toh keluarga saya, saudara saya sudah tahu bahwa nama saya Abdul Halim. Ngapain diduduk-dudukkan lagi? Karena itulah manusia pada bingung menduduk-dudukkan Tuhan, karena manusianya masih jadi al-haq di dalam hatinya, manusianya masih jadi Tuhan di dalam hatinya, manusia masih menokoh-nokohi Tuhan. Jadi bertuhannya hanyalah dusta belaka, karena masih menduduk-dudukkan Tuhan. Dikira Tuhan tidak bisa duduk sendiri, dikira diri kita saja yang bisa duduk. Alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu, termasuk diri kita semua. Jadi yang berhak menduduk-dudukkan, yang berhak memakomkan diri manusia ini, ya Tuhan sendiri yang mendudukkan, ya Tuhan sendiri yang memakomkan. Ada yang makom syariat, ada yang makom toreko, ada yang makom hakikat dan makom makrifat. Semuanya itu keindahan dan kesempurnaan di sisi Allah. Jadi hanya Allah yang mendudukkan. Tanda-tandanya bila manusia masih menduduk-dudukkan Allah, mendudukkan zatnya, mendudukkan asmanya, mendudukkan sifatnya, mendudukkan af'alnya, mereka masih bingung dan mereka sukanya menyalah-nyalahkan orang lain, merendah-rendahkan orang lain, karena ia menganggap dirinya sudah di atas, di makom al-haq, berarti manusianya tambah jadi Tuhan. Ya garanglah sifatnya, karena sudah tega merampok al-haq sebagai al-haq dirinya sendiri. Apa bedanya dulu dengan sekarang? Itulah tanda-tanda bila manusia yang gemar bicara ana al-haq, baik di dalam hatinya ataupun di luar dirinya. Karena manusia yang begini masih cari pengakuan agar dirinya dianggap sebagai tokoh atau dianggap sebagai guru yang sudah mumpuni, yang sudah tahu dengan al-haq. Akan tetapi bagi kita semua, para sahabat-sahabat yang sudah dikehendaki Allah, maka kembalilah ke makom dirimu masing-masing. Sujudlah kepada keadamanmu, sujudlah kepada ketiadaanmu, sujudlah kepada ketidakwujudanmu, sehingga nyatalah al-haq itu sendiri dengan tanda kita menang wae, kita enjoy wae, ra bingung lagi menghadapi perjalanan buat Shiratal Mustaqim di dunia sampai akhirat ini. Jadi
bila hati kita masih gusar, itu tandanya masih belum kenal. Tapi bila hati kita enjoy why, sudah tidak ada pertanyaan lagi, sudah tak ada komentar lagi, baik yang ada di dalam hati dan ada di luar hati, maka itulah tandanya kita semua sahabat-sahabat ini, yang khususnya yang sudah mengikuti bimbingan baiat, itulah tanda-tanda bahwa kita sudah benar-benar mati, benar-benar tenggelam di dalam uripe Allah. Karena hanya Allah lah yang sanggup mendudukkan kita, memberdirikan kita, memperjalankan kita, mensolatkan kita, memandikan kita, memakan minumkan kita, mempekerjakan kita, memasakkan kita di dapur. Hanya Allah lah yang membangun dan menidurkan ciptaan-ciptaannya. Ngapain bingung lagi menduduk-dudukkan Allah? Ana al-haq. Saya sendiri pun pribadi tak pernah terbesit, baik di dalam hati ataupun di luar, bicara ana al-haq, tak pernah terbesit. Karena saya tahu, karena saya sadar bahwa Abdul Halim ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, bahkan hal yang tak dapat disebut Abdul Halim ini. Sesuai ayatnya Allah di dalam surat Al-Insan, Bismillahirrahmanirrahim, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Artinya, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Itulah makom Abdul Halim, itulah makom seluruh sahabat-sahabat semua, itulah makom seluruh manusia. Inilah surat yang mulia dari Allah yang Maha Agung, agar kita tahu diri hanya Allah yang mendudukkan kita, bukan kita yang mendudukkan Allah. Jangan terbalik iman dan akidahnya, jangan terbalik takwanya, jangan terbalik keyakinannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua sudah jelas. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam keadaman dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.